Shalom. Waduh, kurang kedengaran sekali lagi. Shalom. Wow, welcome back to NDC Youth. Or if this is your first time here, welcome to NDC Youth. Aku percaya kita semua yang ada di sini, we are all excited to be here in the house of God. Amin. Sesuai dengan tema kita KKR kali ini, nggak sebulan sekali, nggak 2 bulan sekali kita adain KKR. Dan sesuai dengan tema kita, Restore Me God. Aku percaya ketika kita pulang nanti, hati kita, jiwa kita, hidup kita akan dipulihkan sama Tuhan. Amin. Yang siap menerima lawatan Tuhan, melambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari bawa pujianmu menyembah Tuhan. Biar lagu ini jadi iman setiap kita. Ini janji setiap kami Tuhan. Oh, Yesus. Ini janji kami Tuhan. Come on, sing. Bapa Engkau
angkat pujian-Mu. Bagimu kuasa, yes Lord, sumber pengharapan kami Yesus. Kini aku berserah, pada rancangan-Mu, bagiku ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir. Kini aku percaya, yes Lord, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini kami berserah Tuhan, berserah pada rancangan-Mu bagiku. Kami ikuti panggilan-Mu Tuhan. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Wow. Until the end of our lives, kami mau setia sama Tuhan yang kuasa tidak pernah berubah. Setia sama Tuhan yang kebaikannya dahsyat luar biasa di hidup kami. Hari ini kami siap terima lawatan jamahan Tuhan lebih lagi di hidup kami Tuhan. Kami siap bersorak demi nama-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kita yang siap sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. NDC Youth semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Bertepuk tangan dengan sukacita. Kita nyanyikan bersama lagu ini. Come on, sing it out. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu. Aman dan come on, sing it out. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku.
Kehidupan kita semua aman di dalam tangan Tuhan. Ada amin teman-teman? Mari dengan sukacita bertepuk tangan. Kita nyanyikan bersama. Go! Para parara parara parara. Ini pujian dari hati kami bagimu Tuhan. Para parara 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 parara. Haleluya! Hati kami penuh ucapan syukur Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Haleluya! Mari NDCU dengan iman percaya. Sekali lagi kita serukan iman kita. Sing! Begitu sempurna kasih-Mu, Kau aku melangkah dengan kuat. Bawa kami Tuhan. Oh pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, Kau aku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, Kau pengharapanku. Amin. Kuasa-Mu pengharapan kami Tuhan. Sorak-sorak yang termulia bagi Yesus Kristus. Woo! Kita percaya Dia Tuhan yang baik, amin. Kebaikan tidak pernah berubah dulu, sekarang bahkan sampai selamanya. If you believe that He's good, come on, let's get your hands up. NDCU mana suaranya buat Tuhan kita? Come on! I want to hear every voice. Come on, sing with me. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Dalam semuanya kedengaran. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Dengan segenap hatimu katakan. From generation from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah. Lambaikan tanganmu. We worship you, Jesus. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Sama-sama sorakan. You are good. Yang sebelah kiri mana suaranya? Jangan mengalah yang sebelah kanan, mana suaranya? Haleluya. Come on, sing
Sing it. Sing, Lord, you are good. Come on. Lord, you are good and your mercy. Are you guys ready to jump? Come on, church. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. It's who you are. Angkat tanganmu. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship. NDC Youth, mana semangatnya buat Tuhan kita? Tangan di atas kepala, come on. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are. Come on, NDC Youth, jump. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, Jesus. It's who you are, Lord. Because of who you are. You are good. Kebaikan-Mu, Yesus. Masih semangat memuji Tuhan. Sahabat sejati kita namanya siapa? Sahabat sejati kita namanya siapa? Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Come on. Ini hidup yang kami pilih, Tuhan. Sing it. Hidup yang ku pilih membuatku berarti. Amin. Karena Yesus Tuhan.
teman-teman semuanya. Oke, Shalom NDC Youth. Wah, hari ini luar biasa sekali. Kenapa? Karena di tengah kita semua sudah hadir juga senior pastor kita, Pastor Josia Abdi Saputra. Wah, jarang-jarang senior pastor bisa share firman Tuhan hari ini. Tetapi lebih dari itu, hari ini saya percaya di Youth, kalau lawatan Tuhan akan nyata bagi setiap dari kita. Ada amin? Hari ini akan ada banyak hidup-hidup yang diubahkan. Saya percaya juga ada kalian yang hari ini akan menjadi turning point dalam hidup kalian semua. Ya. Dan sebelum saya akan lebih lanjut lagi, mari kita lihat bersama-sama ada teaser dari NDC Youth Camp. Ya. And ya udah siap? You know, and it goes like this, NDC Youth Camp. Alright, kita akan buka untuk semua jemaat di NDC yang masih youth, maksimal 500 orang. Karena itu siapkan waktunya, siapkan dananya, karena it's going to be awesome. Oke guys, sekarang kita juga akan memberi bagi Tuhan. You guys bisa memberi persembahan lewat scan QR yang sudah tertera di depan kursi kalian. Ya, bisa lewat GoPay, lewat OVO, ya, dan lain sebagainya. Ya, jangan lupa kalau pemberian kita beri dengan sukacita dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Yuk, mari bersama-sama kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada sore hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami juga rindu untuk memberi sedikit yang kami punya. Aku berdoa supaya pemberian kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu. Kami siap untuk memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang siap memberi katakan bersama. Amin, amin. Kita memberi dengan sukacita dan at the same time kita akan saksikan NDC Youth News. Tuhan Yesus berkati. Shalom guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang minggu depan ingin melakukan ibadah secara onsite tersedia di Center Park setiap hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower lantai 8. Dan kita juga tersedia di hari Minggu di Living Road setiap jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, GoPay, ShopeePay, M-Banking, dan lain-lain dengan cara men-scan QR Code berikut ini. Mari kita memberikan persembahan dengan hati yang bersyukur. Shalom teman-teman, NDC Youth Central Park sedang membuka kesempatan bagi teman-teman yang memiliki bakat dalam bidang musik untuk mengikuti audisi. Audisi akan dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu tahap online dan onsite. Informasi seputar audisi dapat teman-teman lihat pada tampilan berikut ini. Peserta audisi yang lolos ke tahap berikutnya akan dihubungi untuk mengikuti audisi secara onsite. Dan peserta yang lolos pada 2 tahap ini akan ditempatkan di Ibadah Youth Central Park pada hari Sabtu pukul 4 sore. Segera daftarkan diri kalian melalui scan QR Code pada layar atau melalui link yang tertera. Jika ada hal-hal lain terkait seputar informasi audisi, teman-teman dapat langsung menghubungi nomor berikut. Kami sangat menantikan antusiasme kalian. Sampai bertemu, God bless you. Sekian Youth News minggu ini, stay safe and God bless you. Saat ku lemah, hampir tak berdaya. Saat ku hancur,
berkeping-keping, aku diam di sisimu. Aku mencari wajahmu. Saat semua orang mencaciku, saat mereka mulai menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku. Tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu. Selalu sempurna dan selesai di hidupku. Semua orang mencaciku, saat mereka mulai menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku. Tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku di saat ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu. Selalu sempurna dan selesai di hidupku. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu. Selalu sempurna dan selesai di hidupku. Selalu sempurna dan selesai di hidupku. Haleluya, mari bersama-sama bawa hatimu teman-teman. Kita datang ke altarnya Tuhan. Kita persembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan
sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ini kerinduan hati kami, Tuhan. Dia berfirman, mari datanglah. Dia Tuhan yang peduli, teman-teman. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus. Dia pikul segala. Mari bersama bangkit berdiri. Angkat tanganmu dan nyatakan imanmu. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Kau ubahkan kami, Tuhan. Perbaharui hati kami. Oh, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami datang ke altar-Mu dengan penuh hati kami, Tuhan. Kami percaya ketika kami bersatu hati menyembah, ada lawatan-Mu bekerja, ada kuasa-Mu mengalir, Tuhan. Kau yang dengar seruan hati kami, Kau yang dengar setiap penyembahan kami, Tuhan. Mari NDC Youth angkat tanganmu, nyatakan bersama. Sujud di altarnya, kami bawa hati kami, Tuhan. Kami terima anugerah-Mu, Tuhan. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Perbaharui kami, Tuhan. Amin, Tuhan. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, Tuhan. Amin, Tuhan. Saat datang. Sekali lagi nyatakan imanmu. Sesuatu terjadi di tempat ini. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan, ketika kami datang untuk menyembah-Mu, ada kuasa-Mu hadir, Tuhan. Kau yang dengar setiap beban kehidupan kami. Kau yang dengar setiap seruan hati kami. Kami bawa ke altar-Mu, Yesus. Kami bawa hidup kami ke altar-Mu, Tuhan. Kami rindukan lawatan-Mu. Kami rindukan urapan-Mu. Kami rindukan Roh Kudus-Mu menjamah kami. Kau bekerja, Tuhan. Kau bekerja, Yesus. Penuhi hati kami, Tuhan. Penuhi hati kami.
tangan-Mu. Ketika kami bawa hati kami ke altar-Mu Yesus. Mungkin kondisi buruk kami tidak berubah. Tapi kami tahu Tuhan ada damai sejahtera daripada-Mu. Ada kekuatan daripada-Mu. Ada pemulihan daripada-Mu Tuhan. Maka dari itu sore hari ini Tuhan kami anak-anak-Mu. Kami serahkan hidup kami secara penuh dalam tangan-Mu Yesus. Sujud di altarnya, ku bawa ini hidup kami bagi-Mu Tuhan. Ku terima anugerahnya, Dia mengampuni setiap kesalahan kita teman-teman. Dia Allah yang membebaskan setiap kita. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Dengan lebih sungguh angkat tanganmu, bawa imanmu pada Tuhan. Come on. Sujud di altarnya, ku bawa hidup. Kami percaya anugerah-Mu mengalir Tuhan. Ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Ubahkan hidup kami Yesus. Ubah hidup, perbaharui hati kami Tuhan. Perbaharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia. Sekali lagi dengan lebih sungguh nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Come on church. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi. Haleluya. Mujizat terjadi. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, hadirat Tuhan ada di tempat ini. Yesus yang kami sembah hadir di tempat ini, sedang menjamah dan melawat setiap kami. Dari yang paling depan sampai yang paling belakang, dari yang paling kanan sampai yang paling kiri. Tidak ada seorang pun yang Tuhan lewatkan. Ada lawatan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami percaya hidup kami diubahkan ketika Tuhan melawat kami. Sekarang kami rindu mendengar suara Tuhan. Berbicaralah kepada kami, urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, semua katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Shalom. Selamat sore semua saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mungkin kita perlu kasih tepuk tangan untuk siapa ini? Untuk para pemain musik
yang saya nggak nyangka keren banget. Tepuk tangan untuk pemain musik, luar biasa. Untuk worship leader, singernya juga luar biasa, kasih tepuk tangan. Boosternya juga keren tadi ya, tepuk tangan untuk para booster. Yang nyanyi tadi berempat juga keren, tepuk tangan yang tadi nyanyi. Dan semua pengurus panitia yang sudah bekerja keras luar biasa keren ibadahnya, kasih tepuk tangan saudara-saudara. Mungkin yang sudah sering ke sini rasa biasa-biasa, tapi saya lihat tadi LED-nya, lighting-nya semua luar biasa. Jadi saya percaya semua dipersiapkan dengan baik. Dan saya percaya ini menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Yang percaya bilang amin. Karena Alkitab bilang ketika kita menyembah Tuhan maka Tuhan hadir. Dan itu sebabnya saya minta ada satu permintaan sederhana. Supaya lawatan Tuhan terjadi sore ini. Apa permintaannya? Saya minta mungkin sekitar 25 menit. Karena 5 menit udah ngobrol-ngobrol. Saya sisa 25 menit waktu saya untuk menyampaikan firman Tuhan, gak panjang. Saya minta kita hanya buka saluran satu saja. Saluran ke sorga, hanya mau dengar firman Tuhan. Jadi setiap Instagram, WhatsApp tolong ditutup. Setuju? Karena tanpa sadar iblis akan mencuri firman Tuhan. Tapi saya percaya firman Tuhan akan memberkati setiap kita waktu kita hanya fokus sama Tuhan. Dan kita menghargai hadirat Tuhan. Nanti saudara lihat, ini bukan hanya Sabtu ini. Sabtu berikutnya gitu. Waktu saudara nyembah Tuhan, waktu saudara dengar firman Tuhan, fokus saja sama Tuhan. Itu sebabnya nanti saudara pulang, saudara merasakan ada berkat, ada lawatan Tuhan. Karena Tuhan senang waktu kita menghormati dia. Kalau saudara ngobrol sama orang senang gak? Kalau saudara lihat orangnya perhatiin. Perhatiin saudara, senang gak? Tapi kalau waktu saudara ngobrol, dia toleh kiri, toleh kanan, lihat handphone, kesel gak kita? Kesel kan, ini orang gak respect sama gua nih. Nah saya harap kita semua menyenangkan Tuhan. Dengan cara apa? Menghormati hadirat Tuhan. Setuju? Buka saluran satu saja. Saluran untuk Tuhan, jadi semua saluran lain tolong dimatiin, Instagram ditutup, WhatsApp ditutup, cuma 25 menit saja. Dan saya percaya tema kita, Restore Me God. Tuhan akan merestorasi kita, akan terjadi hari ini. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ada sebuah kisah yang menarik dalam Alkitab saudaraku tentang seorang anak muda yang mengalami restorasi dari Tuhan. Dan ini merupakan perumpamaan yang Yesus sendiri yang menceritakannya. Coba kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 cukup panjang ayat 11 sampai 24. Tapi enggak langsung kita baca semuanya. Kita baca beberapa ayat, kita berhenti, saya jelaskan. Setuju ya? Supaya enggak kepanjangan bacanya. Mari kita mulai dengan ayat 11 sampai 12. Terus nanti berhenti lagi sampai ayat berapa tadi? 24. Ayat 11 kita baca. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya, ini sabar banget ayahnya, membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Coba berhenti dulu. Dari ayat 11 dan 12 ini, saya mau bikin statement pertama ini. Saya pikir ada yang bisa saya bikin lebih halus, tapi saya pikir nggak perlulah supaya lebih gamblang. Saya mau katakan anak bungsu tadi adalah anak bungsu yang kurang ajar. Ini anak bungsu yang kurang ajar. Kenapa saudara? Karena anak bungsu kan punya dua anak kan, yang sulung dan yang bungsu. Si pemuda anak bungsu ini dia datang sama bapaknya dan minta apa tadi? Warisan. Nah kenapa saya bilang ini anak muda kurang ajar? Karena biasanya warisan itu didapatkan sesudah bapaknya apa? Meninggal, mati. Dengan kata lain waktu dia minta warisan kepada bapaknya, dia menganggap bapaknya mati. Makanya saya bilang kurang ajar. Atau dia berharap bapaknya cepet-cepet apa? Mati. Jadi sekali lagi saya katakan ya dengan gamblang saya katakan ini anak bungsu yang kurang ajar karena minta warisan padahal bapaknya masih hidup, masih segar bugar. Oke lanjut ayat 13.
Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Udah gak sabar. Begitu dapat harta segera apa? Dijual. Lalu apa? Dia pergi. Terus di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Berhenti dulu sampai di sini. Nah, lewat ayat tadi saudaraku kita melihat rupanya kenapa kok dia minta warisan lalu segera dijual? Karena rupanya anak bungsu ini saudaraku mau hidup bebas. Tanpa aturan dari sang ayah. Ini rupanya yang menjadi keinginan dan impian dari sang pemuda atau anak bungsu ini. Kalau aku di rumah bapakku banyak peraturan. Ada yang seperti itu gak di sini? Aduh, bosen deh di rumah, bapak gua galak. Bapak gua banyak aturan. Makanya begitu anak bungsu ini dapat warisan langsung dijual, langsung dia pamit. Bye-bye. Bapakku, aku mau pergi ke tempat yang jauh. Lalu dia mau hidup bebas. Tanpa aturan dari sang ayah. Nah, rupanya saudaraku, kenapa saya sampaikan ini? Banyak anak muda, mungkin banyak di antara kita yang hadir pada sore ini, berpikir, jika aku bebas melakukan apa saja, itu keren. Kalau aku bebas, gak ada yang melarang mau bikin apapun. Semauku, seturut hawa nafsuku, maka aku akan bahagia di luar sana. Dan ini yang dilakukan. Dan anak bungsu ini mirip dengan banyak anak muda zaman sekarang yang mau segera keluar dari rumah papinya. Aku mau keluar, aku gak mau hidup dalam aturan papiku. Aku mau bikin apa saja, memuaskan hawa nafsuku. Dan itu yang dilakukan saudaraku. Karena apa? Dikatakan Alkitab, si bungsu ini berfoya-foya. Dia hidup bebas. I want to be free. Inilah yang semua jeritan anak muda sekarang. Aku mau bebas. Aku mau melakukan apa saja, mau mabok. Mau free sex, mau bikin apa saja, aku bebas, gak ada yang lagi melarang aku. Tapi pertanyaannya saudara-saudara, apakah benar setelah anak muda ini, si bungsu itu berfoya-foya dan hidup dalam dosa, apakah dia bahagia? Apakah bahagia dengan semua kebebasannya, dengan foya-foya, dengan mabok-mabok, atau dia habiskan uangnya berbuat dosa atau free sex atau apapun dia lakukan atau ngobat. Mungkin kelihatannya bahagia awalnya. Tapi sebenarnya orang-orang yang mungkin engkau iri ya karena aduh enak ya. Dia bebas banget mau ngapain aja boleh. Mabok boleh, free sex boleh, ngobat boleh, narkoba boleh, bikin apa saja boleh. Kadang-kadang kita iri saudara sama orang yang bikin bisa melakukan apa saja. Tapi tahukah saudara bahwa orang yang kelihatan bahagia yang kita iri sama orang itu sebenarnya dalam hati yang paling dalam itu ada kehampaan, ada kekosongan. Orang yang bikin dosa yang hidup bebas itu seperti orang yang mau memuaskan dirinya dengan minum air laut. Makin diminum, apakah puas dahaganya? Enggak. Orang yang bikin dosa malah terjerumus makin dalam. Hidup dalam dosa. Dibelenggu dosa. Akhirnya enggak bikin dosa terus padahal dia udah bosen. Ada kehampaan dan kekosongan. Makanya kita kaget, oh orang itu hebat mati bunuh diri. Oh orang itu terkenal, hebat loh hidupnya, wah ganti-ganti pacar. Itu mungkin impian dari banyak orang muda. Tiba-tiba mati bunuh diri. Bintang film terkenal Korea itu. Seorang ilmuwan terkenal, ahli filsafat, ahli agama juga. Penemu dan menciptakan mesin hitung pertama namanya Blaise Pascal. Blaise Pascal bilang begini, Allah telah menciptakan manusia yang di dalam hatinya ada rongga kosong. Yang tidak bisa diisi apapun juga. Kecuali oleh Allah sendiri. Dalam hati manusia itu ada rongga kosong. Ini rupanya yang membuat orang itu menjerit. I want to be free. Aku ingin bebas melakukan apapun juga. Untuk mengisi kekosonganku. Mengisi kehampaanku. Tapi kita gak pernah bisa puas. Hati manusia hanya segenggam saudaraku. Tapi seluruh dunia tidak bisa memuaskan hati kita.
Rasa kosong dan hampa. Hari-hari sedang menyerang begitu banyak orang muda yang kelihatannya keren, gagah, pakai baju bermerek. Tapi hatinya keropos, saudaraku. Kekosongan dan kehampaan ini membuat banyak orang-orang muda hidup tanpa arah. Berapa banyak orang muda hidup tanpa arah. Kelihatannya keren. Tapi gak ngerti, tiap bangun pagi gak ngerti. Arah hidupku kemana? Apa yang harus aku lakukan? Dan itu dialami oleh si anak bungsu itu. Dia happy keluar dari rumah bapaknya. Dia foya-foya puaskan semua hawa nafsunya. Apakah dia puas? Apakah dia bahagia? Apakah hidupnya naik? Tidak. Dia terpuruk, saudaraku, dalam dosanya. Kalau kita membaca ayat selanjutnya. Tadi ayat 13, sekarang ayat 14 sampai 16. Setelah dihabiskannya semuanya. Dia foya-foya habis semuanya. Timbullah bencana kelaparan di negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga apa? Babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Ampas makanan babi. Dia pengen makan saking laparnya. Tetapi sedihnya, makan makanan babi aja, tidak seorang pun yang apa? Memberikannya kepadanya. Coba saudaraku. Saudara lihat. Ini anak muda yang kaya, yang hebat. Hidup dalam dosa, foya-foya. Hidupnya terpuruk, saudaraku. Itu sebabnya statement saya adalah kebebasan dalam dosa. Membawa pada penderitaan dan kehinaan. Semua kenikmatan dalam dosa adalah fata morgana. Saudara tahu fata morgana kalau dilihat dari jauh kayak ada air sejuk. Tapi begitu didekati ternyata nggak real, nggak ada air itu. Nggak ada sungai itu, nggak ada kolam itu. Dari jauh kelihatannya indah, itulah dosa. Itulah yang kita iri dari orang-orang yang berbuat dosa. Enak ya, bisa bikin apa saja. Itu fata morgana. Dilihat dari jauh sejuk, indah, segar. Tapi begitu didekati hanya ada kegersangan, kekosongan, dan kehampaan. Dosa juga membuat si anak bungsu ini hidupnya terpuruk. Gak ada berkat orang bikin dosa, saudara. Alkitab bilang hidupnya terpuruk, dia menjadi miskin. Makan aja susah. Dan bukan hanya terpuruk, menjadi miskin, nggak diberkati, tapi dikatakan hidupnya sangat hina. Kenapa saya katakan hidupnya sangat hina? Karena dia kerjanya jaga babi. Kasih makan babi. Saudara tahu orang Yahudi, itu babi itu haram. Perjanjian lama juga saudara tahu itu haram. Hanya dalam perjanjian baru Yesus bilang, semua makanan bisa dimakan. Yang masuk itu oke semua, yang keluar itu yang menajiskan. Tapi zaman itu orang kalau dia jaga babi itu orang yang sangat hina. Karena babi itu binatang haram. Bayangkan dari orang yang hebat, orang yang punya harta, kaya, terpandang. Tapi dia tinggalkan rumah bapaknya, hidup dalam dosa, dia terpuruk. Gak ada berkat, saudara. Berapa banyak orang yang hidupnya terpuruk, gak ada berkat. Kenapa dia bergelimang dalam dosa. Dan berkat itu bukan hanya materi. Sukacita. Gak ada sukacita. Kadang-kadang masih ada duit tapi gak ada sukacita. Hidupnya hampa, kosong. Bosan hidup. Yang lebih ngeri lagi dia kelaparan gak bisa makan, saudara. Makan ampas. Ampas itu makanannya babi. Gak ada yang ngasih juga. Lebih hina dari babi. Babi aja masih punya hak makan. Betul gak, saudara? Babi aja masih boleh makan, dia nggak boleh. Lebih hina dari babi. Ini keadaannya. Saya tidak tahu kondisi dan keadaan kita hari ini. Mungkin kita sedang jauh dari Bapak kita sedang keluar jalur. Kita mau puaskan hidup kita dengan semua dosa dan hawa nafsu kita. Tapi kita terpuruk hari ini. Hidup kita hancur, hina, nggak ada berkat. Dan kalau si bungsu ini gak cepat-cepat sadar, habis, saudaraku. Tapi coba kita baca ayat selanjutnya. Ini menariknya ayat tadi 16, sekarang 17 sampai 18. Ayat 17 sampai 18. Lalu ia, apa saudara baca sama-sama?
Menyadari keadaannya, ini penting. Menyadari keadaannya, menyadari kondisinya yang terpuruk. Karena hidupnya yang hancur, karena dosa telah menghancurkan dia. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. 18, ini penting. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Lewat ayat ini, kita menyimpulkan bahwa anak bungsu ini, saudaraku, menyadari keadaannya yang terpuruk karena dosa. Dan mau kembali kepada bapaknya. Ini titik, ini turning point. Ini yang saya ingin setiap kita, kalau kita sudah jauh dari Tuhan. Hidup kita hancur, hampa, kosong, bosan hidup. Nggak ngerti tujuan hidup, kita udah tersesat. Kita mau kembali kepada Bapa. Menyesal dan bertobat adalah sebuah langkah penting. Sore ini saudaraku, maukah saudara yang sedang hidup dalam belenggu dosa, terpuruk dalam lumpur dosa, menyesal? Karena langkah ini menentukan kalau kita terus tenggelam tinggal di dalam dosa kita, di belenggu dosa dan hidup dalam dosa, kita akan binasa. Dan saya beritahu neraka itu betul-betul ada. Oh nggak mungkin, nggak ada neraka. Alkitab bilang neraka itu ada. Dan neraka disediakan bagi orang-orang yang menolak kasih karunia Tuhan dan hidup dalam dosa. Dan kalau saudara orang masuk neraka itu nggak bisa balik lagi. Dia akan terhilang untuk selama-lamanya. Jangan sampai kita terpuruk dalam dosa dan tidak ada turning point untuk kembali. Aku sadar, aku menyesal. Ini titik paling penting sore ini. Untuk kita ambil. Supaya tema Restore Me God, pemulihan dari Bapa itu terjadi dalam hidup kita. Nggak sekedar ke gereja nyanyi, lompat-lompat, everything okay. Tapi Tuhan tahu hidup kita. Tuhan tahu keberadaan kita. Kita bisa bersandiwara di depan banyak orang. Wah keren loh. Oh ini dia hebat loh. Oh dia ke gereja loh tiap Sabtu ikut youth. Kita bisa tipu semua orang. Tapi berapa banyak orang yang kelihatannya baik. Tapi sebenarnya kita jauh dari Tuhan. Kita jauh dari hadirat Tuhan. Dan sore ini saya mau katakan bukan kebetulan saudara datang. Mungkin saudara pertama kali, saya nggak tahu. Mungkin saudara tadinya mau ke tempat lain, tapi diajak orang akhirnya tiba di tempat ini. Oh atau mungkin ada sesuatu sehingga saudara sampai ke tempat ini. Tapi saya beritahu kepada saudara, mungkin kau berkata ini kebetulan. Mungkin temanmu berkata kamu kebetulan datang. Tapi saya percaya di dalam Tuhan tidak ada kata kebetulan. Tuhanlah yang mengundang saudara untuk datang di tempat ini. Untuk mendengar firman Tuhan. Untuk menyadari keadaanmu. Menyadari betapa kita sudah begitu dalam dosa kita. Yang kita pikir membawa kebahagiaan. Yang kita pikir membawa sukacita. Tapi sebenarnya membawa kehancuran, kehampaan, kekosongan. Dan ujungnya menuju ke neraka. Kebinasaan yang kekal itu. Jangan tunda untuk mengambil langkah kembali kepada Bapa. Seperti anak bungsu yang terhilang ini. Dia menyadari, menyesal, dia mau balik. Besok belum tentu. Saya selalu ingat sebuah kata-kata yang indah. Kalau kita berjalan dalam sebuah jalan yang bernama besok, kita akan tiba pada sebuah kota yang namanya tidak pernah. Ayo bertobat besok. Ayo terima Yesus besok. Kalau kita besok terus akan tiba pada satu kota namanya nggak pernah. Kalau mau bertobat hari ini. Kalau mau terima Yesus hari ini. Apa ada orang ke gereja belum terima Yesus? Banyak. Dia cuma sedang lompat-lompat. Menerima Yesus bukan sekedar, oh ya saya terima Yesus. Enggak, tapi hidupmu diserahkan. Menjadikan dia Tuhan dalam hidup saudara. Memerintah hidupmu. Merubah hidup saudara. Merubah tujuan hidup saudara. Itu artinya terima Yesus. Bukan sekedar KTP-nya Kristen. Bukan sekedar dibaptis. Banyak orang dibaptis. Tapi sebenarnya belum terima Yesus jadi Tuhan dalam hidupnya. Banyak orang jadi anggota gereja tapi namanya belum terdaftar di sorga. Ini persoalan penting untuk sore ini saudaraku. Dengan serius gue berkata, aku sadar keadaanku. Aku sudah jauh dari Bapa.
Aku sudah meninggalkan kebaikan Tuhan. Aku terpuruk dalam dosa. Aku tahu ujungnya kebinasaan. Gak ada berkat, terhina, jaga babi, makan makanan babi gak dikasih, tapi ujungnya kebinasaan. Anak bungsu itu sadar. Dan dia mengambil langkah untuk segera kembali. Dan orang yang dalam kondisi berdosa itu, termasuk seperti anak bungsu tadi, dia kehilangan rasa percaya diri. Ayat 19 coba kita lihat. Lukas 15 ayat 19. Aku tidak layak lagi disebutkan apa? Anak Bapa. Nggak pede lagi. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia anak. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa, dia kehilangan rasa percaya dirinya. Aku nanti pulang, aku yakin gak jadi anak deh. Jadi pegawai aja udah untung. Kalau bapak mau terima aku sebagai pegawai aja, udah untung. Dan statement saya adalah harga dirinya hancur. Harga diri sang anak bungsu hancur karena apa saudara? Dosa. Dosa itu membuat rasa malu. Dosa membuat kita tidak layak. Dan harga diri yang hancur. Seringkali kita merasa tidak berharga, tidak diterima. Dan tidak sedikit orang muda yang mau melakukan apapun supaya diterima teman-temannya, supaya dia merasa berharga. Saya banyak ketemu anak muda yang rambutnya dicat, ada yang merah, hijau, kuning. Wah, rambut lu kayak pelangi, saya bilang. Kok kamu melakukan itu? Kamu seneng ya? Enggak om. Lu kenapa kamu melakukan? Ya saya mesti bikin satu yang aneh om. Supaya apa? Supaya saya diterima. Kalau saya nggak begini, dianggap culun saya. Dianggap nggak ada nilai, nggak ada harga. Banyak orang rambutnya dicat warna-warni. Kenapa kamu ngerokok? Supaya keren. Supaya aku diterima. Aku hebat. Kalau aku nggak ngerokok, wah, nggak diterima. Kenapa kamu kebut-kebutan? Supaya keren, supaya aku diterima. Kenapa kok baju kamu kancingnya dibuka? Kalau satu masih biasalah, mungkin lagi panas. Kadang-kadang sampai 3, 4, sampai hampir buka saudara. Mending badannya binaragawan, kurus ceking, pianonya kelihatan semua. Saya tanya kenapa kamu melakukan itu, baju kamu dibikin aneh semuanya, rambut diapain, supaya diterima. Dan berapa banyak orang-orang muda hidupnya jadi hancur karena melakukan apa saja dia mau. Supaya nggak dibully, supaya diterima, supaya merasa berharga. Saya ingin beritahu pada saudara, orang yang terpuruk dalam dosa hilang harga dirinya. Makanya banyak orang itu nggak pede dengan dirinya. Kita mesti pakai sepatu yang mahal, bermerek, baju yang mahal, jam tangan yang mahal, supaya wah baru berharga. Ini sebenarnya semua dari apa? Rasa percaya diri yang rendah. Dan orang muda ini, anak bungsu ini juga mengalami yang namanya saudaraku, harga dirinya hancur. Kenapa? Karena dosa. Tapi yang luar biasa apa respon dari sang bapak? Kan ini anak pulang nih. Ini anak, kalau zaman sekarang ini ngabisin uang bapaknya, hidupnya kacau, berantakan. Ini anak bocai lah saudaraku. Kalau orang bilang bahasa Inggrisnya saudaraku. Lalu apa respon bapaknya? Menolak, menghajar anaknya. Ayat 20 sekarang sampai 24. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ini penting. Bangkit, dia nyesel kalau tinggal terus di situ bisa ada perubahan gak saudara? Gak ada perubahan. Tetap terpuruk. Dia nyesel tapi nggak ada langkah. Tapi dikatakan maka bangkitlah ia. Ini penting, bangkit. Sore ini bangkit dari keterpurukan saudara. Nggak cukup nyesel. Tapi kita mesti kembali kepada Bapa. Bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ini keren. Ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu apa? Merangkul dan mencium dia. Luar biasa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa.
Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dia sekali lagi bilang, dia nggak pede, aku nggak punya harga lagi. Aku nggak layak disebut anak Bapa. Tetapi perhatikan, ini respon Bapa kita di sorga terhadap kita semua. Ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu. Sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab ayat 24, anakku ini telah mati dan apa? Hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Waktu saya baca kalimat demi kalimat, saya menemukan kasih yang luar biasa. Bapa menerima dan mengampuni tanpa syarat. Hari ini jangan pernah ragu untuk kembali sama Bapa. Jangan pernah bilang, apakah Tuhan terima saya? Apakah Tuhan ampuni saya? Ternyata Bapa itu tiap hari dia berdiri di depan rumahnya, dia tunggu anaknya pulang. Kenapa sang Bapa tunggu anaknya pulang? Karena sang Bapa tahu di luar sana gak ada kebahagiaan. Amin saudara. Yang dia pikir aku akan bahagia. Aku bebas, bikin dosa bebas. Melakukan apapun bebas. Aku akan bahagia, aku akan keren. Tapi Bapaknya tahu satu hari engkau akan terpuruk. Hidupmu akan hancur. Tuhan tahu kok jalan hidup saudara. Ketika engkau keluar dari jalannya Tuhan. Ketika engkau bikin dalam dosa, hidup dalam dosa. Tuhan udah tahu, Bapak udah tahu. Pasti kamu terpuruk. Tapi Bapak gak pernah buang kita. Bapak menunggu setiap hari. Dan waktu anaknya pulang saudaraku. Sang Bapak bukan diam sambil tangannya gini. Gue pengen tahu nih. Ini anak boceng ngabisin duit. Hidupnya hancur. Enggak. Sang Bapak apa? Dia lihat anaknya dari jauh. Dia langsung lari saudaraku. Dia lari, dia ngapain? Bau banget kamu. Udah jangan deket-deket gitu. Saya yakin baunya bau banget. Bau babi. Ya dia kan jaga babi. Tapi sang Bapak apa? Peluk dia. Terus apa? Alkitab bilang dicium anaknya. Saya percaya siapapun saudara. Mungkin saudara merasa hidupku sudah banyak dosa Pak. Aku gak punya harga diri. Tapi jangan pernah ragu untuk datang sama Bapak. Sebesar apapun dosamu, Bapak pasti menerima kita tanpa syarat. Dia akan peluk kita. Dan dikatakan apa? Langsung bajunya diganti, baju bau babi, ganti jubah. Artinya apa? Dipulihkan, dikasih cincin. Haknya sebagai anak dipulihkan. Sepatunya diganti juga. Dan akhirnya dikatakan apa? Pilih domba yang paling tambun, yang paling bagus. Sembelih, kita pesta. Anakku yang mati hidup kembali, yang hilang sudah ditemukan kembali. Sorry, jangan pernah ragu-ragu. Apapun kondisi dan keadaan saudara. Mungkin gak ada yang tahu betapa hancurnya hidup kita saudara. Tapi jangan pernah ragu-ragu. Sebesar apapun dosa saudara. Kasih Bapa melampaui semua dosa kita. Yang percaya katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sore ini maukah kita bertobat. Menyesal dan kembali pada Bapa. Jangan ditunda. Karena sekaranglah sore inilah waktu perkenanan itu. Besok mungkin terlambat. Saya sering menceritakan kisah yang sangat menyedihkan tentang seorang anak muda. Ikut KKR, disuruh bertobat, tapi sudah bulan November. Dan dia bilang apa? Aduh, tanggung dari Januari sampai November udah banyak dosa katanya. Saya selesaiin sampai Desember lah. Bikin dosa, saya puas-puasin, nanti 1 Januari saya akan bertobat. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Tanggal 31 Desember, dia jalan-jalan ke puncak naik motor. Dia kebut-kebutan. Dia mau bikin apa ya? Pesta akhir tahun di puncak saudaraku. Jam 11.55, dia pakai motor trail. Dia lagi siksak di puncak sana. Itu motor trailnya nabrak tiang listrik. Badannya mental ke atas. Waktu jatuh, kepalanya jatuh duluan. Dia mati kurang 1-2 menit masuk tahun yang baru. Karena kita berpikir hidup kita milik kita. Kita gak tahu apa yang terjadi besok. Dia mau bertobatnya 1 Januari, 31 Desember mati. Saya masih ingat ketika saya pemuda saudaraku.
Saya baru ngobrol-ngobrol dengan teman saya. Habis ngobrol dia pulang naik motor. 1 jam kemudian saya ditelepon. Teman saya itu sudah di rumah sakit. Nggak dibilang kondisinya seperti apa. Rupanya waktu dia selesai ngobrol-ngobrol di halaman depan rumah saya, dia pulang naik motor. Ada satu belokan di situ. Udah malam jam 10, sepi. Tiba-tiba ada truk gede, nyenggol motornya dia. Yang ngerinya apa? Dia punya kepala dan badan itu pas kepalanya nyangkut di plat nomor bagian belakang. Cek gini. Si sopir truk itu takut, saudaraku. Karena dia nyenggol, takut kenapa-napa. Dia lari terus sampai diteriakin orang. Karena apa? Teman saya ini dengan janggut yang kena plat nomor bagian belakang keseret 100 meter. Waktu saya sampai di rumah sakit, saya sampai gak bisa lihat, saya tutup mata saya. Teman saya ini badannya gede, anak muda yang keker, saudaraku. Jago berantem, pokoknya kalau berantem saya suruh maju duluan, lu berantem duluan. Saya besar di Madura. Wah, berantem yang ngeri, dia maju, badannya gede. Malam itu di rumah sakit, dia kehabisan darah. Karena dari tubuhnya, dari kepala sampai kakinya, semua tuh kena aspal. Digesek dengan aspal. Dan semua tubuhnya, dikatakan 70% tuh luka. Keluar darah. Malam itu dia sekarat dan dia mati. Sampai saya nggak bisa paham. Kan baru ngobrol 1 jam yang lalu. Saya beberapa kali merasakan bahwa hidup itu fragile. Sangat rapuh. Saya baru ngobrol dengan teman saya. Dia naik pesawat. Itu pembicaraan terakhir karena pesawatnya jatuh. Bahkan gak ditemukan berapa hari. Ada banyak kisah-kisah yang membuktikan bahwa jangan pikir aku masih muda, hidupku masih panjang. Saya doakan semua panjang umur. Tapi tidak ada yang tahu hidup kita. Tapi sore ini engkau hadir di tempat ini. Ini perkenanan Tuhan. Jangan sudah pikir nanti aja saya bertobat. Belum tentu besok kita masih hidup. Tapi sore ini kita masih bernapas. Dan Bapak membuka tangannya untuk menyambut saudara. Biar engkau datang sama Tuhan. Jangan engkau merasa, oh gak ada orang mau terima aku. Kalau orang tahu hidupku gak ada yang mau terima hidup aku. Bapak menyambut dengan tangan terbuka. Ini anaknya udah ngabisin harta, udah gak karu-karuan. Habisin hidupnya dengan pelacur dan mabuk-mabukan, dipeluk sama bapaknya. Pelukan kasih Bapak sedang menanti saudara. Dia mau merubah hidup saudara. Merestore hidup saudara. Menjadi baru. Dan saya percaya ada orang-orang muda yang mau dipakai Tuhan di tempat ini. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu saudara. Tuhan melihat masa depan saudara. Engkau bisa dipakai Tuhan. Untuk menggoncangkan Indonesia, Jakarta. Saya setiap kali berdiri saya ngelihat anak-anak muda banyak di sini. Saya gak tahu kapan itu terjadi. Tapi lewat saudara mungkin itu akan terjadi. Gak ada kursi kosong. Orang pada berdiri. Sampai luar orang ngantri. Dan saya melihat di dalam apa yang saya lihat dalam apa yang waktu saya berdoa. Orang masuk tempat ini susah. Itu orang-orang muda yang ada yang terhuyung-huyung. Ada orang-orang yang hidupnya gak karu-karuan. Datang ke tempat ini. Saya percaya tempat ini akan dipakai Tuhan. Untuk memulihkan dan menyelamatkan banyak jiwa. Yang percaya kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sujud di altarnya. Mari bangkit berdiri sama-sama. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Haleluya. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat kita datang di altarnya Tuhan. Semua nyanyi dengan hati yang terbuka. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, anugerahnya. Dia ampuniku dan
sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sementara musik dengan lembut menyanyi menyembah Tuhan, saya percaya Roh Kudus hadir di tempat ini sore ini. Dia sedang berbicara secara pribadi dengan saudara. Dia sedang berbicara dalam hati saudara. Ada orang-orang di tempat ini yang Tuhan rindu menyelamatkan saudara. Tidak ada yang tahu hidup kita, tapi mungkin selama ini kita merasa jauh dari Tuhan. Hidup kita hancur, terpuruk. Kita ingin hidup bebas, bebas melakukan dosa, bebas melakukan apapun juga. Tapi itu membuat hidup kita hancur. Ada kekosongan, ada kehampaan dalam hati kita. Dan saya beritahu bahwa dunia ini dengan semua kesenangannya, dengan semua dosanya, tidak mampu mengisi kekosongan hati saudara. Tidak mampu memberi sukacita dalam hati saudara. Sore ini, engkau datang ke tempat ini bukan kebetulan. Berapa banyak sudah mau berkata, aku sadar akan dosaku. Kalau aku terus tinggal dalam dosaku, aku terhilang. Aku binasa untuk selama-lamanya di neraka. Tuhan tidak ingin kau binasa saudara. Tuhan ingin sore ini menjadi titik balik engkau kembali kepada Tuhan. Titik balik engkau bertobat dan berkata, Bapa, aku sudah berdosa. Aku mau datang kepadamu. Pulihkan aku. Pakai hidupku. Urapi aku. Kalau engkau orangnya saudaraku, ketika semua berdoa, saya ingin kau mengambil keputusan sore ini. Jangan tunda. Kita nggak tahu sampai kapan kita hidup, tapi hari ini, sore ini kita hidup. Kesempatan Tuhan berikan kepada kita. Siapa yang berkata, ini aku Tuhan. Nggak ada yang tahu dosaku. Engkau tahu betapa hancur hidupku. Engkau tahu betapa kosong dan hampa hidupku. Aku sudah lakukan semua, tapi aku begitu kosong hari ini. Aku begitu sedih hari ini. Aku nggak ngerti, aku kehilangan tujuan hidupku. Sore ini Tuhan, Bapa yang baik, Dia mau menyambut saudara, Dia mau merangkul saudara, Dia mau pulihkan hidup saudara. Kalau saudara berkata, Tuhan, aku mau dijamah Tuhan, pulihkan aku, restore me God. Kalau saudara orangnya angkat tangan saudara, saya mau berdoa untuk saudara. Kalau saudara orangnya angkat tangan, gak usah lihat kiri kanan engkau dengan Tuhan. Karena Tuhan mau menyelamatkan hidupmu. Karena Tuhan tidak ingin seorang pun di tempat ini binasa, tapi supaya semuanya bertobat, dipulihkan, diperbarui. Haleluya. Sementara worship leader singer naikkan pujian ini, ketika engkau datang di altarnya Tuhan, mujizat terjadi. Saudara gak perlu ragu, gak perlu lihat kiri kanan. Engkau yang angkat tangan, engkau urusan dengan Tuhan. Saya minta yang angkat tangan keluar dari bangku saudara, maju ke depan. Saya mau berdoa untuk saudara. Sujud di altarnya, lari kepada Tuhan. Bawa hatimu, hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Anugerahnya Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia maju ke depan, melangkah dengan iman, dengan segenap hati saudara. Hamba-hamba Tuhan akan berdoa bagi saudara. Haleluya. Sesuatu terjadi saat semua berdoa, pejamkan mata saudara. Tuhan mau menjamah saudara. Berdoa, berdoa. Sujud di altarnya. Hati yang hancur dan air mata saudara berharga di mata Tuhan. Berdoa, katakan, Tuhan, restore me. Pulihkan aku. Aku mau tinggalkan dosaku. Aku mau bertobat. Haleluya. Dia ubah hidupku. Amin. Haleluya. Terus berdoa. Tuhan sedang menjamah saudara. Tuhan sedang berurusan dengan saudara. Tuhan ingin menyelamatkan hidupmu. Sore ini, malam ini, hari perkenanan Tuhan untuk hidup saudara. Terus berdoa. Sujud di altarnya Tuhan. Sujud di altarnya.
hatiku. Sembah Dia, haleluya, Jesus, haleluya, 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 haleluya. Jangan tahan ketika Roh Kudus jamah saudara. Hati yang hancur berharga di mata Tuhan. Setiap air matamu berharga. Haleluya. 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 Sudah didoakan bisa kembali ke tempat saudara. Ingat jaga hadirat Tuhan. Roh Kudus sudah jamah saudara. Haleluya. Karena sore ini, malam ini, hari Tuhan menyelamatkan saudara. Hari Tuhan memulihkan hidup saudara. Haleluya. Yang sudah didoakan kembali. Allah sudah menjamah, Tuhan mengampuni dan merubah hidup saudara. Haleluya. Haleluya. Terima jaman Tuhan, terima jaman Roh Kudus. Dia yang merubah hidupmu. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi haleluya. 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 Tuhan menjamah kami. Haleluya. Mungkin ada banyak orang yang selesai ibadah akan dilayani. Ada orang-orang tertentu yang harus dilepaskan dari banyak ikatan dan belenggu saudara. Nanti para counselor akan melayani dan mendoakan saudara. Terus yang belum didoakan terus berdoa. Tuhan sedang menjamah saudara. Haleluya. Haleluya. Terus berdoa, terus berdoa. Di tempat ini ada anak-anak muda yang akan diurapi oleh Tuhan. Orang-orang muda yang akan dipakai Tuhan. Orang-orang muda yang akan diurapi dan dihamba Tuhan. Saya mau berdoa untuk saudara secara khusus. Haleluya. Oh haleluya. Saya mau berdoa untuk saudara. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Karena urapan Roh Kudus akan memenuhi saudara. Haleluya. Yang sudah didoakan bisa kembali. Haleluya. Para pendoa, ada orang yang belum didoakan, bisa segera didoakan, bisa kembali yang sudah didoakan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, siapa yang rindu dipakai Tuhan, jadi hamba Tuhan. Karena urapan khusus akan turun dalam hidup saudara. Kalau saudara orangnya, Roh Kudus berbicara kepada saudara. Tuhan akan
masa mudamu. Kalau saudara orangnya, angkat tangan. Saya mau berdoa untuk saudara. Siapa orangnya yang mau dipakai Tuhan? Urapan Roh Kudus akan memenuhi saudara. Yang mau jadi hamba Tuhan. Haleluya, yang mau dipakai Tuhan. Angkat tangan saudara. Haleluya, haleluya. Saya minta yang angkat tangan, yang sungguh mau dipakai Tuhan, keluar dari bangku, maju ke depan sini. Saya mau berdoa untuk saudara. Cepat lari ke depan. Roh Kudus akan menjamah saudara. Urapan Tuhan akan menjamah saudara. Lebih ke depan lagi. Siapa lagi yang mau dipakai Tuhan? Yang merasa ada panggilan khusus juga bisa maju ke depan. Lebih depan lagi. Ke depan. Saya bisa menjangkau saudara. Ke depan, ke depan. Haleluya. 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 Pelayan-pelayan youth bisa ada di belakangnya. Saya mau berdoa untuk saudara yang ada di depan. Haleluya. Haleluya. Kamu semua yang maju ke depan, kamu ada kerinduan yang luar biasa untuk dipakai Tuhan. Yang betul merasakan itu, engkau bisa anggukkan kepala. Ya, saya dipanggil Tuhan. Hari ini saya berdoa untuk saudara semua yang di depan. Dalam nama Yesus, terima urapan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan akan memakai masa mudamu. Dalam nama Yesus, meneguhkan panggilanmu. Dalam nama Yesus, terima urapan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, urapan Tuhan turun dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, Tuhan mengurapi, memakai engkau. Dalam nama Yesus, jadi hamba Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima urapan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima urapan. Dalam nama Yesus, Tuhan memakai masa mudamu untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, yang tidak terjangkau, angkat tangan saudara. Angkat tangan. Yang belum saya doakan, yang sungguh mau jadi hamba Tuhan, angkat tangan. Bapakku berdoa untuk yang hari ini maju ke depan. Urapan Tuhan turun atasmu dalam nama Yesus. Hambamu tidak bisa mendoakan satu persatu, tapi kuasa Roh Kudus turun atas engkau. Terimalah urapan Roh Kudus dalam nama Yesus. Tuhan akan pakai masa mudamu dengan dahsyat. Jakarta digoncangkan lewat kehidupanmu. Engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetap setia pada panggilan Tuhan dan urapan Tuhan menyertaimu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua yang di belakang juga yang maju ke depan karena engkau merasakan urapan Roh Kudus dan engkau rindu dipakai Tuhan. Urapan Roh Kudus turun atas setiap saudara. Tuhan akan memakai engkau dengan dahsyat untuk kemuliaan namanya. Dalam nama Yesus. Semua yang sudah didoakan bisa kembali ke tempat saudara. Urapan ini akan terus bekerja dalam hidupmu. Mulai hari ini, mulai sore ini. Silakan bisa kembali, bisa kembali, bisa kembali. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan sudah mengurapi. Haleluya. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti angkat tanganmu semua sembah Dia. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari semua angkat tangan sembah Dia. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Semua angkat tangan sembah Dia. Karena hadirat Tuhan sedang menjamah setiap kita. Haleluya. Engkau
tiada seperti. Sekali lagi semua sembah Dia, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Ketika Roh Kudus sedang menjamah saudara, biarkan terus berdoa. Jangan diakhiri, terus berdoa, terus berdoa. Karena orang-orang tertentu sedang mengalami sesuatu dengan Tuhan. Terus doakan. Roh Kudus sedang bekerja dalam kehidupannya. Ada orang-orang yang harus dilepaskan dari belenggu dosanya. Sore ini Tuhan mau melepaskan saudara. Haleluya. Haleluya. Kita akan akhiri KKR pada malam ini. Dan saya berdoa Tuhan merestorasi setiap kita. Tuhan mengubah hidup kita. Orang-orang yang tadinya biasa, pemuda-pemudi yang tadinya biasa, engkau menjadi berbeda karena Roh Kudus menjamah saudara sore ini di tempat ini. Nyanyikan pujian sekali lagi dengan penuh penyembahan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti. Saya ingin semua kita angkat tangan sembah Dia. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Yesus. Tiada seperti Yesus. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu, Roh Kudus. Kami percaya Engkau sudah menjamah kami, bahkan melampaui yang kami pikirkan. Ada orang-orang tertentu yang sampai saat ini sedang dijamah oleh Roh Kudus. Dan kami percaya ketika kami pulang dari KKR ini, Engkau sudah merestorasi kami, hidup kami gak sama lagi. Engkau sudah membebaskan kami dari segala belenggu. Dan kami percaya kami akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kami melihat tempat ini penuh dengan orang-orang muda yang dijamah Roh Kudus, dan itu segera terjadi. Tuhan akan memakai kami semua menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Penuhkan kami dengan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih buat KKR ini, Tuhan menjamah setiap kami. Dan kami akan akhiri. Dan sebelumnya kami membuka hati kami. Dan kami terima bersama anugerah dan berkat dari Allah Bapa, cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai sore ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya dilawat Tuhan katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.